Tapi nek emang jiwamu seneng gegeran, misal jiwamu seneng gegeran, tak golekne musuh, kowe melu aku tak golekne musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Saat ini saya dan tim Warta Jawara berada di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tepatnya di Zasmita Martial Art. Zasmita Martial Art ini adalah salah satu tempat latihan yang melatih cukup banyak atlet silat ke arah jenjang prestasi. Dan sesaat lagi kita akan berbincang seputar Zasmita Martial Art bersama Mas Arif Zasmita. Beliau ini adalah pendiri sekaligus pelatih di Zasmita Martial Arts. Dan Mas Rama Adi Prasetyo, yaitu Mas Rama ini adalah salah satu atlet di Zasmita Martial Art. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat sore Mas Arif dan Mas Rama. Ya, terima kasih. Kami senang sekali sudah diperkenankan untuk mengulas tentang Zasmita Martial Art, tempat latihan jenengan-jenengan ini. Ya, baik, Mas Arif bisa ceritakan sebagai pendiri bagaimana cerita berdirinya Zasmita Martial Art ini? Nah, cerita awalnya tuh, yang pertama saya suka bela diri, khususnya pencaksilat. Yang kedua, awal berdirinya justru dari rasa prihatin, Mbak. Ya. Melihat pencaksilat semakin kesini prestasinya berkurang, khususnya dari Madiun sendiri kurang berprestasi lah di dalam dunia turnamen, kejurnas.
katanya kota pendekar, tapi belum memunculkan pendekar yang benar-benar berprestasi. Itu saya prihatin di situ. Akhirnya saya mendidik anak-anak sekitar sini. Itu awal berdirinya dulu. Mas Arief sendiri aslinya di Desa Bukur ini atau bagaimana, Mas? Atau di Saya asli dari Manguharjo, Kelurahan Manguharjo. Baik. Kalau diperkenankan untuk dijelaskan, ini apa tujuan didirikannya atau dibentuknya Sasmita Martial Art ini? Tujuan dibentuknya Sasana Pencak Silat ini adalah mewadahi anak-anak muda, anak-anak desa yang minim berprestasi, kurang pengetahuannya untuk berprestasi dalam bidang pencak silat. Itu kami mewadahi di situ, sehingga mereka bisa nanti berkembang, berlatih di sini, mengetahui sistem pencak silat itu seperti ini, sistem turnamen itu seperti ini. Mereka di situ harus mengenal, apalagi Madiun khususnya. Waktu pertandingan saat di luar kota sendiri pun saya juga prihatin, Mbak. Yang ikut cuma dari Sasana kita. Itu di beberapa event jarang menemui di Madiun yang ikut pertandingan laga itu dari Madiun, ya cuma kita. Maka dari itu anak-anak muda zaman sekarang harus tahu sistem pencak silat itu seperti apa. Berarti di sini bukan hanya untuk seninya aja ya, Mas ya? Bukan, gitu. Jadi untuk fight-nya. Fight, laga, spesialis laga kita. Sebenarnya spesialis laga Gitu. untuk di pencak silatnya. Ya. Baik. Tarung. Kalau untuk dari anak didik sendiri itu minim itu yang diterima umur berapa? Kalau tidak ada batasan minimal, Mbak, sebenarnya. Bebas usianya. Yang penting satu, niat, mau belajar gitu. Terus mau berbenah diri, kalau sudah bisa mau berbenah diri. Syarat-syaratnya cuma itu aja. Dan tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut sama sekali. Cuma bawa uang kas itu 3.000, 2.000 ya untuk keperluan mereka sendiri. Ya. Dan itu aja. Untuk itu biaya operasional ketika pertandingan dan lain sebagainya, Mas, itu bagaimana? Nah, kita sarankan untuk anak-anak sendiri untuk sangu sendiri. Terus kalau dari operasional dan lain-lain saya juga membantu seperti itu. Baik. Jadi atas swadaya sendiri. Bagaimana dengan orang tua mereka? Alhamdulillah selama ini support, orang tuanya support semua. Waktu berangkat pertandingan juga diantar sampai di sini. Terus ya kalau sudah sampai di waktu pertandingan juga support, orang tuanya telepon. Dan saya senang lihat itu. Mereka disupport oleh orang tuanya masing-masing. Senang rasanya. Semakin semangat lagi kalau melatih kalau gitu. Iya, pastinya begitu. Baik, mungkin kan di Sasana sendiri untuk membangkitkan semangat itu ada slogan kayak gitu. Mungkin ada slogan tersendiri dari Sasmita Martial Arts ini? Ada. Pencak silat adalah nafas, pencak silat adalah identitas, terutama kota pendekar. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ini di Sasmita Martial Arts ini yang diajarkan apa aja, Mas? Banyak, Mbak. Teknik-teknik pukulan, tendangan, guntingan, sautan, tangkapan. Terus saya sisipi juga teknik-teknik Muay Thai. Nah, itu spesialnya di kita itu tidak ditemukan di sasana pencak silat manapun. Nah, itu kita susupi teknik-teknik Muay Thai. Berarti Mas sendiri nggak murni dari pesilat, campuran. Jadi campuran. Ya. Baik. Spesialnya itu tidak ditemukan tempat lain. Baik, mungkin bisa disampaikan, Mas, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh pesilat-pesilat di Sasmita Martial Arts ini? Ini
Itu 2019 di Ganesha Cup, juara umum 3. Nah, terus yang kedua ini di Magelang Championship bulan Maret. Magelang Championship bulan Maret. Terus yang baru 1 minggu ini di Semarang, Tugu Muda Championship 2022. Ini untuk umur berapa atau kategori Kelas apa? E Putri, kita juara 1 kelas E Putri, dapat emas itu. Kelas F remaja 1 itu, kelas F remaja. Terus kelas B remaja dapat perunggu itu. Terus yang di Magelang banyak Mbak sebenarnya masih anak-anak pada udah ada yang kerja waktunya. Oh begitu. Jadi total Lupa. udah berapa pertandingan ini Banyak, yang Mbak. sudah di Banyak udah sekali. malang buana ini. Iya. Ini kan sebenarnya 1 minggu ini mau ke Banyuwangi, tapi telat pertandingannya. Maksudnya Pendaftarannya, pendaftarannya yang itu telat. Sebenarnya waktu pulang dari Semarang itu langsung kita bablas, ayo ke Banyuwangi. Ternyata sudah terlambat 2 hari. Waduh. Oh, pendaftarannya udah ditutup Ya, duluan. nah ada bocoran lagi kalau bulan Januari nanti di Surabaya kita wajib ikut semua nanti. Wah. Kita ramaikan nanti. Semoga dapat Amin. banyak nomor Amin. yang dibawa Pak ke Ngestune. Madiun. Ya, Pangestune. siap. Bagaimana ini perkembangan dari Sasmita dari awal berdirinya sampai saat ini? Mungkin dari Mas Rama? Kalau Perkembangan. sangat pesat Pak Firman. Dulu pertama dibentuknya kan cuma anak-anak desa. Sekarang sudah dari Luar-luar daerah. Dari luar daerah. Ada yang kresek, ada yang dempelan, ada yang lames, ikut sini. Kresek itu jauh loh. Jauh. Dari, Ya, jauh. dari sini ke Kresek jauh sekali. Iya, itu. benar. Wow. Jadi kalau untuk anak didik udah berapa ini Mas? Banyak, Mbak. Sampai sekarang? Iya, ya banyak 30-an lebih. 35. 35-an. Mereka aktif semua? Aktif semua. Dan mereka turun ke laga semua? Turun ke laga semua, nggak Wow. ada yang nggak turun laga semua ini. Saya tadi lihat tadi yang cewek itu ada berapa di sini Mas? Ceweknya Ayu 2, 3, 5. Iya, Ya 5. 5, sekitar 5 anak. Sekitar 5 anak. Sekitar 5 anak. Kalau boleh tahu latihan ke di sini atau mungkin di tempat lain hari apa mungkin? Kalau di sini hari bebas kalau di sini. Tergantung mood anak-anak. Misal mereka yang ngatur jadwal sendiri. Oh begitu. Iya, mereka yang ngatur jadwal sendiri. Ayo latihan gitu. Tapi kalau yang pakem, itu latihannya di SMKN 5. Di SMKN 5 itu hari Rabu sore jam 3 sama hari Sabtu sore jam 3. Nah, di situ sampai jam setengah 6. Setengah 6 sore. Ya. Tapi kalau di sini monggo. Monggo latihan malam boleh, sore boleh, siang boleh, pagi boleh, monggo bebas. Jadi di sini tuh kayak sekretariatnya. Iya, betul, Pak. Gitu. Sekretariat Sasmita Martial Arts. Oke. Mungkin bisa disampaikan Mas jika ada sobat jawara yang ingin bergabung di Sasmita Martial Arts bagaimana caranya? Mudah. Langsung datang ke sini, bilang niat kalau mau ingin belajar pencak sungguh-sungguh, udah kita terima, itu aja. Mudah. Tepatnya ini di mana ya gitu? Di Desa Bukur, RT 02, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Oke. Nanti di depan ada pelangnya itu. Di depan ada pelang Ya. untuk identitas Sasmita Martial Ya. Arts-nya. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan terkait perkembangan pencak silat di tengah masyarakat. Harapan saya pencak silat kedepannya ya,
mengurangi lah banyak konflik-konflik yang tidak perlu, itu satu. Tinimbangi kowe gegeran, tapi nek emang jiwamu seneng gegeran, misalnya jiwamu seneng gegeran, tak golekne musuh, kowe melu aku tak golekne musuh, bobot pas. Kita main gelanggang, kita buktikan wis seneng gelut tenan wegah. Nah, seperti itu. Kita carikan lawan yang pas, seperti itu. Dengan aturan. Iya. Harapannya juga dengan kegiatan positif pencaksilat, pelatihan pencaksilat bisa mengurangi waktu-waktu negatif seperti handphone yang tidak perlu, game yang tidak perlu, seperti itu. Harapannya pencaksilat benar-benar bisa mengikis anak-anak zaman sekarang sudah berubah semua. Pencaksilat yang dulunya sebagai satu budaya, terus alat perlawanan, sekarang menjadi alat untuk memusuhi saudara sendiri dengan alasan berbeda wadah, berbeda kubu, berbeda warna, berbeda bendera, berbeda visi misi. Itu sudah menjadi bahan pertikaian di zaman sekarang. Itu menurut saya sudah tidak pas. Menurut saya harus ada, ya harapan saya harus banyak muncul pesilat baru juga di Madiun sebagai contoh lah. Ini saya mendirikan ini, harapan saya juga memprovokatori berkembangnya pencaksilat ke depan itu semakin dewasa gitu. Baik. Mungkin dari Mas Rama ada yang mau disampaikan? Harapannya? Kalau harapannya yang pertama ya sama seperti Mas Arif. Ya. Untuk yang kedua mungkin bisa mengukir prestasi dari anak-anak desa ya. Itu internasional, bisa masuk SEA Games lah. Betul. Sudah itu aja. Oke. Harapannya pastinya lebih baik, kedepannya lebih baik, bisa mencetak atlet-atlet internasional dari Kota Madiun. Iya, betul. Gitu. Baik Mas Arif, terima kasih atas keterangannya, Mas Rama juga atas penjelasannya seputar Sasmita Martial Art ini. Semoga apa yang Mas Arif dan Mas Rama sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk Sasmita Martial Art. Matur sembah nuwun Mbak Pangestune. Terima kasih juga sudah mampir di sini, menyempatkan di sini, main ke sini. Ya, sama-sama Mas, dengan senang hati. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami bersama pendiri Sasmita Martial Art, Mas Arif Sasmita, dan salah satu atlet Sasmita Martial Art yaitu Mas Rama Adi Prastyo. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara menjadi salah satu sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.